Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Widya SN dengan NPM D1 F020029, mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Angkatan 2020. Tugas Bahasa Indonesia Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bapak Ibu Saudara Saudari sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia Beliaulah sehingga kita masih diberi kesehatan, kenikmatan. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati seluruh anggota DPR Provinsi Bengkulu, yang saya hormati seluruh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Provinsi Bengkulu, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat beserta jajarannya, yang terhormat Kepala Kapolda Provinsi Bengkulu beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang saya banggakan. Saudara-saudara, sudah kita ketahui bukan, kita bersama mengatasi penanganan pandemi COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan kepemerintahan. Pandemi tersebut ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan masyarakat, perekonomian, negara, daerah maupun rumah tangga beserta kesejahteraan rakyat. Seperti yang sudah kita ketahui, penyebaran COVID-19 di Bengkulu sendiri lumayan pesat, sehingga sampai tanggal 26 Desember 2020 terdapat 335 jiwa kasus dengan jumlah yang sembuh yaitu sekitar 232 jiwa dengan yang meninggal dunia sebanyak 114 orang. Menghadapi kondisi bencana non-alami yang sangat luar biasa ini diperlukan kekuatan keikutsertaan kepemerintahan beserta masyarakat untuk menyelamatkan kita dari ancaman krisis ekonomi, kesehatan, ancaman krisis kesejahteraan dengan melakukan upaya yang luar biasa melalui serangkaian kegiatan dan program COVID-19 dan dampaknya. Maka dari itu, kami kepemerintahan menerapkan 8 langkah dalam pencepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bengkulu. Pertama, yaitu pemerintah daerah kabupaten kota untuk segera menetapkan RS darurat COVID-19. Ada 4 tempat sebagai rumah sakit darurat COVID-19, yaitu ada Balkes yang berada di kota Bengkulu, Wisma Atlet di Bengkulu Utara, Rusunawa di Bengkulu Selatan, dan Asrama BLKM di Curug Rejang Lebong. Untuk itu kepada Bupati dan Wali Kota setempat diminta untuk segera menetapkan sebagai rumah sakit darurat. Langkah kedua yaitu menetapkan Wisma Haji Provinsi Bengkulu sebagai ruang isolasi mandiri karantina COVID pengganti Balkes. Langkah ketiga, meminta Pemda Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Rejang Lebong menyiapkan sarana prasarana rumah sakit darurat beserta sumber daya manusianya. Selanjutnya, selain sarana dan prasarana itu, yang paling penting juga adalah tenaga kesehatan. Untuk itu, Pemda Kabupaten Kota sebagai tempat rumah sakit darurat itu diminta untuk segera merekrut tenaga honorer atau relawan yang dibiayai oleh pemerintah. Langkah keempat yaitu mewajibkan kabupaten kota untuk menyiapkan pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR sendiri, bisa dengan cara mengajukan ke pusat atau membeli alat PCR sendiri. Untuk hal ini, kalau diperlukan sarana dan prasarana, di samping memang kita backup dari anggaran APBD Provinsi Bengkulu, kita sudah berkoordinasi dengan Kepemerintahan Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional bahwa reagen dan peralatan pendukung lainnya juga tersedia. Kelima, menginstruksikan kepada kabupaten kota untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan alat pelindung diri atau APBD. Keenam, meminta setiap rumah sakit
baik itu milik pemerintah swasta, TNI, dan Polri untuk memodifikasi ruangan inapnya dan pelayanan pasien COVID-19. Ketujuh, menegaskan implementasi protokol kesehatan harus benar-benar dilaksanakan dengan semua kelembagaan yang terlibat. Langkah ke-8 yaitu membuat surat edaran untuk pemulasaran jenazah pasien COVID-19, pemulasaran yang menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi Jenazah Pasien COVID 2019. Ingin menguburkan jenazah di kabupaten atau luar daerah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab kabupaten, kota, dan keluarga. Dan untuk perayaan Natal serta Tahun Baru, kepemerintahan memberikan surat edaran yang mana di dalam surat edaran itu ada 9 isinya. Yang pertama yaitu tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian kerumunan setiap resepsi pernikahan, akikah, sunatan, syukuran, tablik akbar, dan lainnya. Yang kedua, tidak mengadakan kegiatan perayaan penyambutan Tahun Baru 2021. Yang ketiga, tidak mengadakan kegiatan pasar malam atau konser musik. Yang keempat, rumah-rumah ibadah, pemilik atau pengelola tempat hiburan, pusat pembelanjaan, restoran, kafe, rumah makan, agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Setiap penanggung jawab memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau sabun, mengatur jarak tempat duduk, membatasi pengunjung maksimal 504 orang, dan kapasitas ruangan yang tersedia. Yang kelima yaitu khusus restoran atau kafe jam dibatasi sampai jam 22 WIB. Yang keenam, seluruh ASN pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan tugas kedinasan di rumah atau work from home, kecuali ASN yang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti RASD, Puskesmas, pelayanan Dukcapil, pemadam kebakaran, serta mengimbau kepada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk menyesuaikan. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, bagi masyarakat yang rentan dan berisiko tinggi terhadap COVID-19 serta ibu hamil menyusui, warga yang berusia lanjut atau lansia dianjurkan untuk menghindari keramaian, keluar rumah, dan lebih baik berdiam di rumah atau stay at home. Yang kedelapan yaitu dikeluarkannya surat edaran ini, maka seluruh edaran Wali Kota Bengkulu 450/18/8 Kas Bangpol tentang pelaksanaan pesta perkawinan dan masalah hidup baru tidak berlaku lagi. Dan yang ke-9 yaitu surat edaran wali kota ini berlaku tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuan berikutnya, bila mana pandemi COVID 2019 sudah dinyatakan terkendali. Akibat wabah corona ini, banyak masyarakat kita ketika flu dan demam merasa khawatir itu termasuk gejala virus corona, padahal bisa jadi karena tengah musim hujan. Oleh karena itu, cara penanganan corona harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tetap di rumah. Cara penanganan yang pertama bagi Anda yang mengalami sakit atau gejala ringan COVID-19 dapat dipulihkan dari rumah. Hindari keluar rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Yang kedua yaitu batasi kontak dengan hewan peliharaan. Cara penanganan selanjutnya membatasi kontak dengan hewan peliharaan dan hewan lainnya. Yang ketiga, hubungi dokter sebelum mengunjungi. Menghubungi dokter Anda atau departemen darurat serta memberitahu mereka bahwa Anda memiliki atau mungkin memiliki COVID-19. Hal ini akan membantu kantor melindungi diri mereka sendiri dan pasien lain. Yang keempat yaitu gunakan masker saat sakit. Cara penanganan virus corona jika Anda sakit berikutnya: gunakanlah masker di sekitar orang lain dan sebelum Anda memasuki wilayah penyediaan layanan kesehatan. Yang kelima yaitu cara penanganan jika Anda sakit selanjutnya: selalu menutup hidung, mulut, dan tisu atau tangan serta bersin maupun batuk. Jangan biarkan cair dari dalamnya, mungkin virus atau sel aktif, menempel di permukaan. Yang keenam yaitu sering cuci tangan dan hindari menyentuh wajah. Yang ketujuh yaitu tidak berbagi benda. Jangan berbagi piring, cangkir, gelas, peralatan makan, handuk, serta tempat tidur dengan anggota keluarga di rumah kalau kalian mampu. Yang kedelapan yaitu gunakan disinfektan pada permukaan sentuhan tertinggi. Yang kesembilan yaitu
Segera cari perawatan medis jika penyakit Anda memburuk. Misalkan jika Anda kesulitan bernapas, hubungi dulu dokter yang bersangkutan, beritahu mereka gejala Anda. Yang ke-10 yaitu tidak konsumsi ibuprofen. Sebagai tambahan dalam cara penanganan virus corona jika Anda sakit, melansir dari Harvard, itu WHO menyarankan agar kita tidak menggunakan ibuprofen (Motrin, Advil, banyak versi genetik lainnya) untuk gejala COVID-19. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap jaga diri kalian semua, tetap beraktivitas walaupun di rumah saja. Ingat pesan ibu dan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap positif. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.